Pernah merasa seperti dunia ini terlalu ramai untuk kamu, tapi saat sendiri kamu merasa lebih hidup. Mungkin kamu pernah merasa kesepian, meski dikelilingi banyak orang, atau merasa dunia ini terlalu berisik untuk kamu yang lebih suka menyendiri. Kalau iya, cerita ini mungkin untuk kamu. Siapa bilang penyendiri itu tak punya arti? Selamat datang di Ringkasan Channel. Suasana kelas yang tenang, hanya ada suara pena yang menulis di kertas. Seorang gadis bernama Mira duduk di pojok kelas dengan pandangan kosong, seolah tak peduli dengan hiruk-pikuk sekitarnya. Dia merasa dunia ini terlalu riuh untuk hatinya yang lebih suka kesendirian. Tapi, tahukah kamu bahwa dalam kesendirian, Mira menemukan sesuatu yang berharga? Mira menatap catatan kecil yang ia tulis sejak pagi. Menulis adalah cara terbaik baginya untuk melarikan diri dari dunia yang terlalu banyak bicara. Kamu tidak pernah merasa lelah berbicara dengan orang-orang yang tidak memahami kamu, pikir Mira. Sepulang sekolah, Mira selalu pergi ke taman dekat sekolah. Dia suka tempat ini karena sepi, hanya ada suara angin dan kicauan burung. Di sana dia merasa nyaman, bisa lebih tenang dan merenung tentang banyak hal. Namun, seringkali ia bertanya-tanya apakah semua ini cukup. Mira duduk di bangku taman, memandangi dedaunan yang gugur satu persatu. Seperti hidupnya, kadang terasa begitu sepi dan kehilangan arah. Namun, di sini kesendiriannya, dia merasa dirinya yang paling benar. Mengapa aku merasa sendiri di tengah keramaian? Bisiknya pada diri sendiri. Malam itu Mira pulang dan berbicara dengan ibunya di ruang tamu. Ibu Mira selalu mencoba mengerti, namun kadang-kadang Mira merasa kesulitan menjelaskan perasaannya. Ibu Mira bertanya kepada Mira, "Kenapa kamu terlihat lebih sering di rumah belakangan ini? Kamu tidak ingin bergaul dengan teman-temanmu?" Mira pun menjawab, "Aku merasa gak cocok dengan mereka, Bu." Ibu Mira menasihati, "Kadang kita perlu mengerti bahwa kesendirian bukanlah hal yang buruk, asalkan kamu tahu kapan harus keluar dari itu dan menerima orang lain masuk ke dalam hidupmu." Ibu Mira mengatakan itu dengan lembut, namun dalam hati Mira masih ada ketidakpastian. Apakah kesendirian itu memang harus diterima, atau ada yang lebih penting yang harus ia temukan di luar sana? Suatu hari Mira pergi ke perpustakaan untuk mencari buku. Tanpa disadari, ia menemukan sebuah buku yang berjudul Keindahan dalam Kesendirian. Dalam buku itu, ia membaca kisah-kisah orang-orang yang menemukan jati diri mereka melalui kesendirian dan menemukan makna kehidupan yang lebih dalam. Mira membuka buku itu perlahan, halaman demi halaman, membawanya dalam perjalanan emosional yang baru. Ia teringat kata-kata dalam buku itu. Kesendirian bukanlah tanda kelemahan, tapi kesempatan untuk mengenali dirimu lebih dalam dan menemukan kekuatan yang tak terlihat oleh banyak orang. Sepulang dari perpustakaan, malam itu Mira merenung di kamarnya. Buku itu membuatnya berpikir ulang tentang bagaimana ia memandang kesendirian. Mungkin selama ini ia merasa kesendirian adalah beban, tetapi kini ia menyadari bahwa itu adalah anugerah. Mira menulis di jurnalnya, "Mungkin aku terlalu sering merasa bahwa kesendirian adalah sesuatu yang harus dihindari. Tapi aku baru menyadari bahwa dalam kesendirian, aku menemukan banyak hal tentang diriku yang selama ini terabaikan." Keesokan harinya, Mira mencoba sesuatu yang baru. Dia pergi ke sebuah acara komunitas yang diselenggarakan di sekolahnya.
Di sana ia bertemu dengan seseorang yang cukup mengerti perasaan dan ketertarikan Mira terhadap seni menulis. Aku tahu rasanya menjadi orang yang sering merasa sendiri, tapi aku menemukan cara untuk menikmati kesendirian dengan cara yang lebih positif. Menulis adalah tempat di mana aku merasa bebas, ungkap Sarah. Mira pun menjawab, aku juga merasa seperti itu. Menulis adalah tempat aku bisa menemukan diriku, sahut Mira. Mira tersenyum, ia tidak lagi merasa asing. Ia menyadari bahwa meski sering sendiri, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Ada orang-orang yang memahami dan menerima dirinya apa adanya. Keesokan harinya Mira kembali ke taman tempat ia sering menyendiri. Tapi kali ini dia tidak sendirian. Sarah dan temannya duduk di sampingnya, berbicara tentang hal-hal yang mereka cintai. Aku dulu takut dengan kesendirian, tapi sekarang aku tahu itu adalah waktu untuk aku tumbuh. Dan sekarang aku tahu kesendirian bukan berarti kesepian. Aku menemukan cara baru untuk menikmati hidup dan tidak lagi takut membuka diri pada orang lain. Jadi, buat kamu yang sering merasa seperti Mira, kesendirian bukanlah musuh, melainkan sahabat yang bisa mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri. Dan pada saat yang tepat kesendirian akan memberimu ruang untuk tumbuh dan berbagi dengan dunia. Kesendirian bukanlah kelemahan, itu adalah kekuatan yang menunggu untuk ditemukan. Buat kamu yang penyendiri, jangan takut pada kesendirianmu, karena dalam kesendirian kamu akan menemukan jalanmu.